Assalamualaikum, nama saya Salwa Agustin, kelas 11 IPB. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat ini masih bersama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada Mei 1940. Awal Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Putra adalah organisasi yang telah dibentuk pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 yang telah dipimpin oleh 4 samurai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti makanan, radio. Tujuan adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Jepang bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna untuk membantu Jepang dalam perang. Peristiwa Chotpyeong Aceh 1942, upaya Jepang untuk membujuk ulama yang memulai pemberontakan tidak berhasil, sehingga Jepang pun melakukan mendadak di pagi saat melakukan sholat subuh. Peristiwa Singaparna Jawa 1943 dipimpin oleh Zainal Mustafa yang tegas menolak ajakan yang bau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan setiap pagi, di mana kita penghormatan kepada Jepang yang menuju pada matahari. Peristiwa Indonesia 1944. Peristiwa ini disebabkan oleh kewajiban paksaan untuk deposit vaksinasi dan pelaksanaan kerja paksa yang menghasilkan penderitaan yang berkepanjangan kepada rakyat Indonesia. Perlawanan peta 29 Februari 1945 dipimpin oleh Sudarko Supriyadi dan Ismail Resistensi. Ini disebabkan oleh masalah mengumpulkan Samusa dan Heiho paksa yang sudah di batas kemanusiaan. Perlawanan peta di Aceh 1944. Perlawanan ini pimpinan Gugun Hamita terlakukan perlawanan ini dengan sikap arogan di Jepang dan kekejaman pada Indonesia, khususnya tentara. Perlawanan peta di Gumin Cilacap April 1945. Perlawanan ini direncanakan pada tanggal 21 April 1945 dan diketahui oleh Jepang, sehingga Kusai ditangkap di tanggal 25 April 1945 dan divonis hukuman mati tapi tidak dieksekusi. Dampak positif pendudukan Jepang lain bolehkannya penggunaan bahasa Indonesia, hanya Kumiai menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan, membentuk struktur, memperkenalkannya sistem pertanian, dan melatih juga senjatai pemuda-pemuda Indonesia. Dampak negatif, selama masa pendudukan Jepang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang padanya merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan demi memenuhi keperluan mereka, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Di bidang politik, Jepang melakukan restrukturisasi pemerintahan, organisasi administrasi, propaganda, dan akomodasi tokoh penguasa melalui 3A. Pusat Tenaga Rakyat Chuasangiin atau Jawa Hokokai memobilisasi massa guna memperoleh dukungan politik dan militer rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Nippon mengambil aset-aset yang semula dikuasai sekutu dan mengadakan setoran wajib dan kooperasi bersama. Kebijakan tersebut hanya malah merugikan rakyat Indonesia karena Jepanglah yang menerima setoran lebih banyak. Adapun di bidang budaya, Jepang ingin menanamkan kebiasaan yaitu membungkukkan badan. Kebiasaan tersebut jelas bertentangan dengan ibadah rakyat Indonesia yang mayoritasnya umat Muslim.
Demikianlah pembahasan mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Mencatat ternyata Indonesia lebih banyak dampak negatif ketimbang dampak positif.